밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Are you down for this? If you're in the mood we can take it to the moon Just like a movie scene table for two No need to be fake I want you instead Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurhayati. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi Cimahi. Ingat guru, ingat IKIP Siliwangi. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 non-reguler angkatan tahun 2022. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampunya Ibu Yasi Mailani MPD yang saya hormati. Dalam video ini, saya akan memaparkan definisi atau pengertian dari LKS atau LKPD. Tapi sebelumnya, apakah di sini sudah ada yang tahu atau mendengar apa itu LKS atau LKPD? Kira-kira tahu nggak ya? Yuk, mari kita bahas. Dalam dunia pendidikan tentunya pasti sudah tidak asing atau sudah mendengar LKS atau LKPD. LKS, ya, lembar kerja siswa, atau LKPD, lembar kerja peserta. Keduanya sama saja dan merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetisi dasar dan tugas yang harus dicapai. Nah, jadi sudah tahu kan sekarang apa itu definisi LKS atau LKPD? Sekarang ada juga fungsi LKPD. Apa sih fungsinya? Nah, ini tuh sangat penting, yaitu membantu peserta didik menemukan konsep materi yang sedang dibahas, membantu peserta didik menerapkan dan mengintegritas beberapa konsep yang ditemukan. Nah, dan LKPD juga bisa digunakan sebagai penuntun belajar, bisa juga untuk penguatan materi, dan LKPD juga dapat dipakai untuk petunjuk praktikum. Secara umum, jadi fungsi dari LKPD adalah untuk membantu guru menyediakan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik. Melalui LKPD, peserta didik ketika mengerjakan soal latihan agar mencapai kesimpulan yang terarah. Dengan begitu, proses mengajar akan berjalan lebih mudah bagi guru maupun bagi peserta didik. Ada juga manfaat LKPD. Nah, dengan adanya LKPD, baik guru maupun siswa akan merasa terbantu membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan konsep. Nah, menemukan konsep dan menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik serta dapat memotivasi peserta didik. Untuk contoh-contoh LKPD-nya tentu banyak sekali dan beragam, kita semua bisa membuat atau juga kita bisa akses atau melihat di buku pelajaran dan juga di internet. Nah, ini ada salah satu contoh LKPD, ini refleksi pembelajaran untuk siswa SD. Ini salah satu contohnya seperti yang saya pegang, tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya seperti pada tayangan tersebut. Nah, teman-teman semua bisa lihat sendiri di sini ada beberapa contoh LKPD yang saya ambil contohnya ini untuk jenjang SD ya. Sangat beragam dan unik sekali, ini pastinya akan lebih menyenangkan untuk siswa-siswi dalam proses belajar. Ini banyak sekali ragamnya. Banyak juga kita bisa diakses melalui internet atau juga membuatnya sendiri. Nah, tayangan tersebut itu adalah contoh-contoh LKPD, tentunya masih banyak sekali. Dan sekarang kita ke struktur penyusunan LKPD. Yang pertama, ini ada beberapa struktur penyusunan nih. Yang pertama adalah judul LKPD, yang kedua itu mata pelajaran, yang ketiga semester, tempat, petunjuk belajar, kompetisi yang akan dicapai, dan juga indikator yang akan dicapai peserta didik, lalu informasi pendukung, tugas-tugas, dan yang terakhir adalah langkah-langkah pengerjaan serta penilaian. Nah, berikut adalah beberapa struktur penyusunan tentang lembar kerja peserta didik. LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan materi yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga diharapkan peserta didik dapat mempelajari materi bahan ajar tersebut secara mandiri. Lalu ada juga karakteristik LKPD. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, LKPD hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai 100 halaman. LKPD dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat tertentu.
Lalu di dalamnya juga terdiri uraian singkat tentang umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal, pilihan berganda, dan soal isian. Ada juga nih keunggulan dan kelemahan lembar kerja peserta didik. Apa aja sih keunggulannya? Nah, kalau dari aspek penggunaan, dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat khusus. Lalu dari aspek pengajaran, dibandingkan media pembelajaran jenis lain, bisa dikatakan lebih unggul. Lalu dari aspek kualitas penyimpanan pesan pembelajaran, yaitu memaparkan kata-kata, angka-angka, dan lain-lain yang sangat cepat. Lalu dari aspek ekonomi, secara ekonomis lebih murah dibanding dengan media pembelajaran lainnya. Nah, berikut keunggulannya. Sekarang kelemahan dari LKPD. Apa aja sih? Ini ada beberapa kelemahan dari lembar kerja peserta didik. Yang pertama, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara beruntun, tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear. Lalu, sulit juga memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu. Lalu, memerlukan juga pengetahuan prasyarat agar peserta didik dapat memahami materi yang dijelaskan. Nah, berikut sebagian dari kelemahan-kelemahan LKPD. Baik, cukup sekian dulu materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua yang melihat dan menonton video ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi. Saya Mega Nurhayati mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.